Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga senantiasa sehat dan bahagia selalu dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang indahnya saling menghormati bersama Bapak Afif Zakaria, SPDI. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita awali dengan sama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, tujuan dari pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama, agar kalian mampu membaca surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian mampu menulis surah Al-Kafirun dengan benar. Dan yang ketiga, setelah pembelajaran kali ini, kalian mampu memahami hikmah dan kandungan dari surah Al-Kafirun. Dan yang terakhir, kalian mampu menerapkan sikap toleran antar umat beragama. Materi yang sudah Bapak siapkan pada video kali ini terdiri dari materi 1, materi 2, materi 3, dan materi 4. Ya, mari kita lihat isi dari menu masing-masing. Yuk, kita klik. Materi yang pertama, mari kita mengamati gambar yang ada di layar ini. Tahukah kalian gambar-gambar apakah itu? Mulai dari gambar yang paling atas, umat Islam menuju ke masjid. Yang kedua, umat Kristen atau Katolik menuju ke gereja. Umat Hindu menuju ke pura. Umat Buddha menuju wihara. Dan umat Konghucu menuju ke kelenteng. Apa yang kalian temukan dari gambar-gambar itu? Silahkan renungkan lalu ajukan pertanyaan dari gambar-gambar di atas. Nah, anak-anakku, dalam gambar ini kita menyadari bahwa kita tidak sendirian. Di Indonesia tidak hanya dihuni oleh umat Islam yang sama dengan kita, tetapi juga dihuni oleh orang-orang yang beragama berbeda dengan kita. Ada yang beribadahnya ke gereja seperti umat Kristen, ada yang ke pura seperti umat Hindu, dan ada yang ke wihara seperti umat Buddha. Sedangkan kita, umat Islam, beribadah di masjid. Nah, bagaimanakah sikap kita? Mari kita simak pelajaran kita selanjutnya. Mari kita mengenal surah Al-Kafirun. Dalam surah Al-Kafirun, surah ini adalah surah yang ke-109. Jumlah ayat dalam surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surah Al-Kafirun ini mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy di Mekah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menuju ajaran agamanya sendiri. Surah Al-Kafirun adalah surah Makkiyah karena surah ini diturunkan di kota Mekah sesudah surah Al-Ma'un.
Surah Al-Kafirun dinamai Al-Kafirun yang artinya orang-orang kafir. Diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat yang pertama. Nah, sekarang mari kita membaca surah Al-Kafirun. Pertama, dengarkan baik-baik. Bapak akan mencontohkan bagaimana cara membaca surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Nah, silahkan kalian ulangi dan tirukan video ini. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan cara membaca surah Al-Kafirun. Pertama, perhatikan Qul ya ada tanda coret panjang di atasnya sehingga harus dibaca panjang 3 ayunan atau 5 harokat. Begitu pula pada ayat yang kedua ada la a'budu, ada coret panjang juga harus dibaca panjang 2 ayunan atau 5 harokat. Nah, pada setiap kata yang memiliki tanda coret panjang maka harus dibaca panjang 2 ayunan atau 2 alif atau 4 sampai 5 harokat. Seperti yang tadi sudah Bapak contohkan. Nah, silakan ditirukan bacaan yang sudah Bapak contohkan. Berikutnya, pada materi yang ketiga, kita akan mengartikan surah Al-Kafirun. Yuk kita klik materinya. Oke. Nah, pada materi kali ini, Bapak akan membacakan arti dari surah Al-Kafirun berikut arti perkataannya dengan menggunakan metode ummi. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Qul katakanlah ya ayyuhai orang-orang al-kafiruna orang-orang kafir. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu, aku tidak akan menyembah. Ma ta'buduna, apa yang kamu sembah. Ayat 1 sampai ayat 2. Sekarang kita akan mengartikan ayat yang ketiga. Wala antum
'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Wala antum, dan kamu bukan 'abiduna penyembah ma a'budu apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala ana, dan aku tidak pernah 'abidun menjadi penyembah ma 'abadtum apa yang kamu sembah. Ayat 3 dan ayat 4. Nah, berikutnya kita akan mengartikan ayat yang kelima dan ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-6. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala antum, dan kamu tidak pernah 'abiduna menjadi penyembah ma a'bud apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lakum, untukmu, dinukum agamamu, waliya, dan untukku, dini agamaku. Nah, kita sudah mengartikan surah Al-Kafirun 1 sampai 6. Berikut juga arti perkata. Kalian ulang-ulangi sampai kalian bisa menghafal arti perkatanya, sehingga kalian mengetahui bahasa Arab yang terkandung dalam surah Al-Kafirun. Berikutnya materi yang keempat. Anak-anakku, materi yang keempat, kita akan memahami isi kandungan dari surah Al-Kafirun. Yuk kita klik. Nah, apa sih isi kandungan dari surah Al-Kafirun itu? Surah Al-Kafirun, seperti yang sudah Bapak sampaikan di tampilan sebelumnya, bahwa surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109. Jumlah surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, dan ini mengisyaratkan tentang bagaimana pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah pada zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW yang semakin lama semakin besar dan diikuti oleh banyak orang. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir Quraisy, meskipun sudah ditawarkan dengan iming-iming yang luar biasa. Nabi Muhammad mempersilahkan mereka beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Nah, surah Al-Kafirun ini adalah surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surah Al-Ma'un. Nama Al-Kafirun diambil dari ayat pertama yang berarti orang-orang kafir. Nah, itulah kandungan dari surah Al-Kafirun. Sekarang perhatikan hikmah ketika kita sudah memahami surah Al-Kafirun. Yang pertama, surah Al-Kafirun mengajarkan kita untuk tidak mencampur adukkan ibadah agama kita dengan agama yang lain. Kita harus membiarkan mereka, orang-orang Nasrani, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha, dan orang Konghucu melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka.
dan menghormati apa yang mereka yakini. Bagi mereka, agama mereka, dan bagi kita adalah ibadah dalam agama kita. Nah, sekarang di akhir video ini tugas kalian adalah 1. Buatlah sebuah pohon surah Al-Kafirun beserta artinya. Ada sebuah pohon yang daun-daunnya terdiri dari 6 daun yang masing-masing daun dituliskan surah Al-Kafirun dan artinya. Yang kedua, buatlah gambar sederhana tentang hidup rukun dalam beragama. Nah, anak-anakku, itulah materi yang kita pelajari pada video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.